Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو سيد محمد بن السيد علوي المالكي الحسني في كتابه تحقيق الآمال فيما ينفع الميت من الأعمال radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ila an qala nususun fiqhiyatun fil mas'alah. Teks kitab. Nusus ini jamak dari nassun. Nassun teks kitab. Nususun fiqhiyatun teks kitab fiqhiyatun secara fikih. Fil mas'alati tentang permasalahan yang sudah kita ketahui, yang sedang dibahas. Apa? Sampainya pahala bacaan kepada ahli kubur. Qala al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Muflih al-Maqdisi fi kitabih al-Furu', berkata Imam al-Maqdisi Ibnu Muflih al-Maqdisi dalam kitabnya al-Furu', la tukrahul qira'atu 'alal qabri wa fil maqbarah, tidaklah dimakruhkan baca bacaan Quran di atas kubur atau di area pekuburan. Nass alaihi menentukan kepada penjelasan itu, wahtarahu dan memilihnya Abu Bakar Al-Qadhi wa jama'atun, siapa Imam Abu Bakar Al-Qadhi dan sekelompok ulama lainnya. Wa huwal madhab, dan itulah madhab Syafi'i. Tsumma qala, kemudian berkata Al-Maqdisi Ibnu Muflih, wa sahha an Ibni Umar, dan benar sahih riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar, annahu awsa, bahwasanya beliau berwasiat, idza dufina, apabila dimakamkan, an yuqra'a indahu, hendaknya dibacakan di sampingnya. Ketika sudah dimakamkan, dibacakan, hendaknya dibacakan di sampingnya, bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha, dengan permulaan surat Al-Baqarah dan bagian akhirnya. Falihadza raja'a Ahmadun anil karhati, maka oleh karena alasan inilah raja'a meralat pendapat siapa Imam Ahmad bin Hanbal anil karahati, dari tidak menyukai. Dulu ya, makruh itu di atas haram. Zamannya Imam Syafi'i, zamannya salafus saleh, kalau ada kalimat karahtu dzalik, saya tidak suka itu, maksudnya apa? Ya lebih dari haram. Tapi sekitar tahun 300-an Hijriyah bergeser menjadi di bawahnya haram. Sesuatu yang makruh berarti di bawahnya haram. Dulu makruh itu ya di atasnya haram. Wa karraha ilaihimul kufra, ya Allah membuat tidak suka pada kamu sekalian kepada kekufuran. Tidak suka di sini bukan hanya sekedar makruh, masa kufur makruh? Ya kufur lebih dari sekedar haram, dibenci oleh Allah, sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Sudah ada pergeseran istilah. Wa qala al-Khallal wa sahibu, dan berkata al-Khallal dan sahibnya, santrinya, al-madhab
riwayatun wahidatun la yukrah. Madhab menyatakan bahwa satu riwayat tidak dimakruhkan, artinya boleh saja. Wa qala al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah ibni Muhammad ibni Muflih fi kitabihil Mubdi'. Berkata Imam Burhanuddin Ibrahim ibnu Muflih dalam kitab beliau Al-Mubdi', wala tukrahul qira'atu 'alal qabri wa fil maqbarah. Dan tidaklah dimakruhkan membaca bacaan di atas kubur atau di area pekuburan. Fi ashahhi riwayat ini, menurut paling sahihnya dua riwayat. Hadzal madhab, ini madhab ini. Rawa Anasun marfu'an, meriwayatkan siapa sahabat Anas bin Malik secara marfu'. Qala, berkata siapa Sayyidina Anas, man dakhala al-maqabir faqara'a fiha Yasin khuffifa anhum yawma idzin wa kana lahu biqadrihim hasanat. Siapa yang masuk ke pekuburan kemudian membaca di pekuburan itu surat Yasin, maka meringankan Allah dari mereka ahli kubur ya pada hari itu. Wa kana lahu, dan ada baginya, bagi orang yang membacanya dengan seukuran sejumlah mereka ahli kubur hasanat, kebaikan. Jadi kebaikannya seukuran jumlah ahli kubur. Wa sahha an Ibnu Umar, dan sahih dari riwayat Abdullah bin Umar, annahu awsa, bahwasanya beliau berwasiat idza dufina, apabila dimakamkan, an yuqra indahu bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha, dibacakan di sampingnya Fatihah permulaan surat Al-Baqarah dan bagian akhir atau bagian penutup surat Al-Baqarah. Walihada raja'a Ahmad anil karahati, dan oleh karena alasan ini telah meralat pendapat Syekh Ahmad dari memakruhkannya. Qalahu Abu Bakar, berpendapat pada pendapat ini siapa? Abu Bakar Al-Qadhi. Wa asluha, dan adapun asalnya, asal dari keterangan ini, annahu marra ala dharir, bahwasanya Imam Ahmad lewat bertemu dengan orang yang buta. Orang buta yaqra' inda qabr, baca suatu bacaan Yasin di kuburan. Fanahu anha, kemudian melarang siapa Imam Ahmad bin Hanbal kepada orang yang dharir itu, yang tidak melihat, anha, dari membaca bacaan itu, enggak boleh baca Yasin. Faqala lahu, maka berkata siapa Imam Ahmad lahu, berkata kepada Imam Ahmad, siapa? Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari. Ditanya oleh Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari yang ada di samping, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah. Ini siapa lakabnya, apa kunyahnya ya, kunyahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ma taqulu fi Mubashshir al-Halabi, apa pendapat anda tentang Mubashshir al-Halabi? Qala, berkata, thiqatun, beliau orang yang terpercaya. Faqala akhbarani Mubashshir, kemudian Muhammad ibn Qudamah berkata, telah memberitahu kepadaku hadis ya. Siapa yang memberitahu hadis? Mubashshir an abihi, dari ayahnya. Siapa ayahnya Mubashshir? Annahu awsa, bahwasanya beliau ayahnya Mubashshir itu berwasiat, idza dufina, apabila dimakamkan, an yuqra indahu, hendaklah dibacakan di sampingnya bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha, bacaan pembuka surat Al-Baqarah dan bagian penutupnya. Wa qala sami'tu, dan berkata ayahnya Mubashshir itu, sami'tu, aku mendengar Ibnu Umar, pada Sayyidina Abdullah bin Umar, awsa bidzalik, berwasiat tentang hal tersebut. Faqala Ahmad inda dzalik, maka berkata siapa Ahmad bin Hanbal ketika itu, irji, kembalilah, faqul lirrajul, sampaikan kepada laki-laki tersebut, yaqra, silahkan baca. Falihada, maka oleh karena ini, qala al-Khallal, berpendapat siapa al-Khallal, wa sahibu, dan sahibnya al-Khallal, al-madhab, madhabnya Hambali ini berarti ya, riwayatun wahidun, satu riwayat, annahu la yukrah, bahwasanya tidak dimakruhkan. Lakin qala as-Samiri, tetapi berpendapat siapa Imam as-Samiri, yustahabbu, dianjurkan, an yuqra inda ra'sil qabr, hendaknya dibaca di bagian kepala kubur, bagian kepala kuburan, bi Fatihatil Baqarah,
dengan membaca permulaan surah Al-Baqarah, wa inda rijlihi, dan di bagian kaki kuburan, bi khatimatiha, membaca bagian akhir atau penutup surat Al-Baqarah. Wa qala al-Imam Abdul Hasan Ali bin Sulaiman Al-Mardawi, dan berkata siapa Imam Abdul Hasan Ali Al-Mardawi dalam kitab beliau fi kitabihi Al-Insaf, dalam kitab beliau Al-Insaf, qaulahu, kepada ucapannya, wala tukrahul qira'atu 'alal qabri fi ashahhi riwayatain, dan tidaklah dimakruhkan membaca di atas kuburan menurut paling sahihnya dua riwayat, wa hadzal madzhab, ini madhab yang dipilihnya. Qalahu fil furu', berkata pada pendapat ini dalam kitab Al-Furu' wa ghairihi, dan lainnya, wa nassa alaihi, dan menentukan kepadanya. Qala syarih, berkomentar siapa? Asy-syarih, pemberi catatan, hadzal masyhur an Ahmad, ini yang masyhur keterangannya dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mazhab Hambali membolehkan, bahkan menganjurkan dengan tata cara, bacalah awal surat Baqarah di bagian kepala kuburan, dan kemudian bacalah bagian Baqarah di bagian kaki kuburan. Wa qala dan berkata Al-Khallal wa sahibul madhab, serta sahibul madhab, para ulama lainnya, riwayatun wahidah, satu riwayat, la tukrahu, tidak dimakruhkan bacaan itu. Wa alaihi, dan berpendapat atas pendapat itu aktsarul ashab, kebanyakan atau mayoritas para sahabat Hambali, minhum al-Qadhi, termasuk diantaranya Abu Bakar al-Qadhi. Wajazama bihi, dan memastikan, menentukan pada qaul ini fil wajiz, dalam kitab Al-Wajiz wa ghairi, dan lainnya Al-Wajiz. Ini kitab yang mu'tamad di kalangan mazhab Hanabilah. Wa qaddamahu fil furu', dan menjelaskan, qaddama ini yang menyuguhkan penjelasan, fil furu' dalam kitab Al-Furu', wal Mughni, dan kitab Al-Mughni, wasyarah wa Ibnu Tamim, dan syarah dan Ibnu Tamim, wal Fa'iq wa ghairihim. Ini kitab-kitab standar mereka. Wa riwayatu tsaniyah, dan adapun riwayat yang kedua, tukrahu, dimakruhkan. Jadi ada dua pendapat. Ikhtaraha, memilih kepada pendapat yang kedua ini Abdul Wahhab Al-Warraq wa Syekh Taqiyuddin. Ada memang qaul yang mengatakan makruh. Qala Syekh Taqiyuddin, berpendapat siapa Imam Syekh Taqiyuddin, naqalaha jama'atun, menukil kepada keterangan tersebut riwayat saniyah jama'atun, sekelompok ulama dari kalangan Hanabilah, Hambali. Wa hiya qaulu jumhuris salaf, dan pendapat itu adalah pendapat yang kedua, merupakan ucapan pendapat mayoritas salaf. Wa 'alaiha qudama wa ashabi, dan mengikuti pendapat itu, qaul yang kedua, makruh, siapa? Para senior, para pendahulu pengikut Imam Ahmad. Wasamma al-Mardawi al-Marwadhi, dan menyebutkan al-Marwadhi, intaha, selesai. Ini amanatul ilm, ya, amanat ilmu, bahwa dalam kalangan mazhab Hambali ada dua pendapat. Yang pertama, dan itu mayoritas kalangan ulama Hambali berpendapat tidak masalah, bahkan dianjurkan dengan tata cara seperti tadi itu. Yang pendapat kedua, makruh. Itu jumhurnya salafus, pendahulu dari qudama ashab Hambali. Qultu, aku berkata, qala katsirun min ashab, berkata mayoritas dari kalangan pengikut Hambali itu, raja'al Imam Ahmad an hadir riwayah, meralat siapa Imam Ahmad dari riwayat yang ini, yang kedua. Kan sudah diralat setelah ada riwayat dari Mubasyir Al-Halabi, Imam Ahmad meralat pendapat yang dahulu. Faqad rawa jama'atun, maka sungguh telah meriwayatkan siapa sekelompok orang anil Imam Ahmad, dari Imam Ahmad, annahu marra bidarir, bahwa beliau lewat bertemu dengan orang buta, yaqra inda qabri fanniha, ini qabri
inda qabrin fanahahu. Bacaan surat Al-Baqarah itu kemudian di suatu kuburan, kemudian Imam Ahmad melarangnya. Wa qala, dan berkata, al-qira'ah indal qabri bid'ah, bacaan Quran di kuburan bid'ah, dawuhnya Imam Ahmad. Faqala Muhammad bin Qudamah, kemudian berkata Muhammad bin Qudamah al-Jauhari, ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdillah, ma taqulu fi Mubashshir al-Habib, apa pendapat anda tentang Mubashshir al-Habib? Faqala thiqatun, maka menjawab Imam Ahmad, beliau adalah terpercaya, thiqah. Faqala haddatsani Mubashshir an abihi annahu awsa idza dufina an yuqra indahu bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Maka berkata siapa Al-Jauhari, meriwayatkan kepadaku Mubashshir dari ayahnya bahwasanya beliau berwasiat apabila dimakamkan hendaklah dibacakan di sampingnya, samping kuburannya, Fatihatul Baqarah dan Khatimatul Baqarah. Wa qala, dan berkata siapa Jauhari, sami'tu Ibnu atau siapa ayahnya Mubashshir, sami'tu Ibnu Umar yusi bidzalik, aku mendengar Abdullah bin Umar berwasiat tentang hal tersebut. Jadi beliau ini adalah tabi'in yang nututi zamannya Abdullah bin Umar, ayahnya Mubashshir itu. Maka karena ini gurunya, ikut gurunya. Dulu Sayyidina Abdullah bin Umar pernah berwasiat dengan cara seperti itu, diikuti. Faqala al-Imam Ahmad, maka berkata Imam Ahmad, irji' faqul lirrajul yaqra', kembalilah lalu katakan kepada orang tadi, laki-laki yang buta tadi itu, bacalah, teruskan bacalah. Fahada yadullu ala ruju'i, ini menunjukkan atas ralatnya Imam Ahmad, meralatnya Imam Ahmad kepada pendapatnya. Wa anhu, dan dari Imam Ahmad, la yukrahu, tidak dimakruhkan waktu dafni, pada waktu dimakamkan, duna ghairi, tidak lainnya. Waktu prosesi dimakamkan lalu dibacakan, tidak dimakruhkan, tidak apa-apa. Qala fil Fa'iq, berkata dalam kitab Al-Fa'iq, wa anhu, dan diriwayatkan juga dari Imam Ahmad, yusannu, disunnahkan waktu dafni, pada waktu dimakamkan, ikhtaraha Abdul Wahab Al-Warraq. Ini malah kemudian Abdul Wahab Al-Warraq juga berubah tidak pendapatnya, disunnahkan ketika prosesi pemakaman. Wa syaikhuna wa anhu al-qira'ah, dan pendapat guru kami dan darinya juga al-qira'ah 'alal qabri bid'ah. Ini diulang lagi pendapatnya siapa, Abdul Wahab Al-Warraq, bahwa membaca di atas kuburan itu bid'ah, lianna laysat min fi'li, karena bacaan itu, baca di atas kuburan, tidaklah dari perbuatan Nabi alaihi wassalam, wala fa'ala wala fi'li ashabi, dan tidak pula perbuatan para sahabat Nabi. Fa'alal qawli, maka menurut pendapat ini, bi annahu la yukrah, bahwasanya tidak dimakruhkan, fayustahabbu, maka berarti dianjurkan, ala sahih, menurut pendapat yang sahih, tidak dimakruhkan. Mengenai pemahaman mereka bahwa ini tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, terjawab bahwa Mubashshir al-Halabi meriwayatkan dari ayahnya bercerita Sayyidina Ibnu Umar berwasiat tentang itu. Siapa Sayyidina Ibnu Umar? Abdullah bin Umar ini adalah sahabiyun jalilun, seorang sahabat yang mulia, menghafal banyak ribuan hadis. Berarti ini fi'lus sahabah. Qala fil Fa'iq, berkata dalam kitab Al-Fa'iq, yustahabbul qira'ah 'alal qabr, dianjurkan, sangat dianjurkan membaca Quran atau Al-Baqarah 'alal qabr, di atas kuburan. Nassa 'alaihi akhiran, menentukan kepada pendapat ini akhirnya. Jadi di awal diceritakan dalam fil Fa'iq bagaimana kronologi. Awalnya tidak, awalnya bid'ah, awalnya makruh, terakhir yustahabbul qira'ah. Nah, kalau kemudian ada orang mengutip Abdul Wahab Al-Warraq mengatakan bahwa Imam Ahmad mengatakan demikian, itu kutipan kronologi yang belum selesai. Ya. Sama halnya dengan menceritakan Al-Quran yang secara bertahap. Ya. Misalkan hukum minum khamr, dulunya adalah
Boleh kan gitu ya. Hanya dijelaskan mafsadatnya, ada maslahat, ada mafsadat. Kemudian tahapan yang kedua, jangan minum khamr ketika menjelang waktu. Lama-kelamaan jelas haram. Nah kalau kemudian pakai riwayat waktu masih Al-Quran tidak melarangnya, ini kan salah. Kira-kira kalau Al-Quran ada proses tadrijnya bertahap, bagaimana dengan pendapat ulama yang itu merupakan pemahaman beliau terhadap nas? Dulu pernah mengatakan makruh, bid'ah, tapi terakhir tidak. Maka yang diikuti yang terakhir. Qala Ibnu Tamim, berkata Ibnu Tamim, la tukrahul qira'ah 'alal qabr. Tidaklah dimakruhkan bacaan Quran di atas kuburan, bal tustahabbu nass 'alaihi. Bahkan dianjurkan al-qira'ah al-qabri itu. Nass menentukan dan imam alaihi kepadanya. Wakila, dan dikatakan tubahu, dimubahkan, boleh. Qala fil ri'ayatil kubra, dijelaskan dalam kitab ar-ri'ayatul kubra. Wa tubahul qira'atu 'alal qabri nassa 'alaihi wa qaddamahu fil ri'ayatis sughra wal hawiyain. Dan dibolehkan membaca di atas kuburan, telah menentukan kepada pendapat ini, wa qaddamahu, dan telah memaparkannya fil ri'ayatis sughra, dalam kitab ar-ri'ayatus sughra wal hawiyain, dan dua kitab al-hawi. Qala fil mughni, dan berkata dalam kitab al-mughni wa syarh, dan syarh Ibnu Razin, syarah Ibnu Razin, la ba'sa bil qiraati indal qabr, tidak mengapa, tidak menjadi persoalan membaca di kuburan. Wa talaqahuma, dan memutlakkan kepada keduanya fil furu', dalam kitab al-furu'. Qala al-'allamatu Syekh Mansur al-Bahuti, berkata al-'allamah